Ya kebanyakan memang ada yang putus tengah jalan karena modalnya nggak mencukupi atau kurang terperinci ketika kita membuat sebuah anggaran dasar bangunan gitu loh. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Kali ini kita akan membahas tentang kiat-kiat untuk bisnis developer. Bersama saya sudah dengan Bang Jody. Beliau beraktivitas di bidang properti. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Nah, alhamdulillah. Jangan manggil Pak Ketuaan, Bang. Ketuaan situ. Iya. Bang, jadi kesibukannya apa nih sekarang? Alhamdulillah, beberapa proyek sedang kami tangani. Baik yang ada di Jakarta dan rencananya juga akan ada di daerah Bogor sana, kayak begitu. Udah mulai pembangunan ya? On progress, iya. Kayak begitu. Ini Bang, teman-teman perlu informasi rencananya kalau kita mau belajar jadi seorang developer, bisnis developer, kira-kira step-stepnya seperti apa sih? Oke. Ya sebenarnya ada beberapa langkah awal sih sebenarnya yang harus perlu kita perhatikan jika kita ingin menjadi seorang developer handal ya. Tentunya tip-tipnya sih cukup sederhana sebenarnya, tapi memang dalam pelaksananya nanti banyak kendala yang harus kita perhatikan. Makanya di awal itu kita harus benar-benar mengetahui seluk-beluk perumahan itu dengan banyak membaca buku atau belajar sama yang apa sih namanya referensi, perbanyak referensi lah kayak begitu. Ya untuk sederhananya saya sebenarnya ada 6 tip yang pertama harus kita lakukan. Yang pertama itu misalkan mempersiapkan lokasi tanahnya, kayak gitu. Nah, lokasi tanah ini kan bisa secara mandiri kita miliki, tanah kita pribadi, atau kita bisa mengajak kerjasama pada tuan-tuan tanah kayak begitu. Itu yang pertama. Ya kan, jadi nggak harus kita tanah itu kita beli gitu loh, bisa kerjasama kayak begitu. Yang kedua adalah tentunya harus melakukan pemeriksaan surat-surat tanah tersebut. Jika kita memang mau melakukan kerjasama dengan tuan tanah tadi, apakah surat tanah tersebut memang legalitasnya sudah sah secara hukum atau kalau belum gitu kan? Jika belum ya memang untuk mempermudah di belakang nanti ya kita harus segera melakukan pengesahan surat tali gitu loh. Oh mungkin jadi maksudnya ini kali ya, kalau contohnya kayak misalnya suratnya belum sertifikat, dinaikin dulu ke sertifikat. Betul, gitu. benar sekali. Lalu diatur proses pemecahannya. Betul, tentunya sama pihak-pihak yang terkait tentunya. Ya, kayak begitu. Terus, nah, untuk tip yang ketiganya tentunya yaitu dengan membangun perumahan tersebut secara dengan penyelidikan. Maksudnya kita lakukan FS dulu terhadap tanah tersebut sehingga kita mendapatkan data-data tanah tersebut lebih akurat. Pengukuran tanahnya juga apakah sesuai dengan surat-suratnya kayak gitu. Jadi itu bagiannya kayak ini ya, kondisi tanah itu sendiri buat dibagi-bagi sebelum masuk ke gambar kali ya? Iya betul, nanti dibuat set plan jadi gitu. Jadi misalkan dari ukuran tanah yang kita miliki atau yang nanti tanah tersebut yang kita mau kerjasamakan tadi itu kan kita harus buat set plan-nya nanti. Nah, setelah nanti set plan kita buat dari sekian ukurannya berapa tanah tersebut dijadikan set plan, tentunya berapa rumah yang bisa kita bangun. Belum nanti dibagi lagi dengan yang kita hibahkan tanah tersebut menjadi sarana umum kayak begitu. Banyak juga lah. Setelah itu baru kita buat master plan-nya gitu. Setelah itu apa lagi Bang? Setelah itu ada lagi itu melakukan pembersihan lokasi tentunya sebelum kita melakukan kalau itu kalau udah matang berarti ya. Dari 4 tahap tadi kita sudah lalui ya. Langkah berikutnya tentunya istilahnya land clearing lah kayak begitu, pembersihan lahan. Karena nggak mungkin lahan itu sebenarnya ya bagus lah gitu kan, misalkan ada tumbuhan atau tanahnya yang struktur tanahnya berkontur-kontur gitu kan. Ya itu kita land clearing dulu gitu untuk mempermudahkan pembangunan pada saat pembangunan nanti kayak begitu Pak Indra.
Pak Indra ya. Terus ini ya apa namanya untuk melakukan proses penjualan itu bisa dilakukan di mana, Bang? Nah, itu tip yang keenam. Oh, gitu. Jadi artinya proses promosi ya. Saya mau nyebutnya sih proses promosi itu nggak harus ketika rumah tersebut sudah terbangun. Di awal pun kita sudah harus bikin woro-woro gitu bahwa nanti di sini akan dibangun perumahan sekian unit. Ya begitulah. Nanti dalam on progress-nya pun kita sudah melakukan promosi-promosi, baik dari spanduk, brosur, media-media sosial dan sebagainya kayak gitu. Sampai sehingga rumah tersebut terbangun pun kita terus melakukan penjualan-penjualan. Berarti gitu. ada tahap-tahapan ya? Ada tahapan-tahapan. Dan tentunya itu semuanya memakan waktu, biaya dan itu semuanya harus kita atur sedemikian rupa dari proses pertama sampai ke 6 tadi itu. Kita harus membuat sebuah anggaran yang boleh dibilang terperinci sehingga kita tidak tidak putus di tengah jalan kayak begitu. Ya kebanyakan memang ada yang putus tengah jalan karena modalnya nggak mencukupi atau kurang terperinci ketika kita membuat sebuah anggaran dasar bangunan gitu loh. Ya kalau secara poin sih simple ya, cuma prosesnya panjang. Itu dia benar Pak Indra. Jangan Pak. Iya maaf, De Indra. Kayak begitu. Ya, cut dulu dah. 7 menit. Terus Bang, kalau dari proyek yang Abang jalanin sekarang, kendala terbesar dari 6 poin yang Abang sampaikan itu di mana ya? Sebenarnya kebetulan alhamdulillah pada proses pembangunan kali ini kami nggak terlalu banyak mengalami kendala ya. Cuman masalah mungkin koordinasi antara link pekerjaan maksudnya apa ya? Koordinasi lah antara tim itu yang kurang komunikatif sehingga time schedule yang kami lakukan itu menjadi sedikit tertunda karena memang tadi hubungan komunikasinya yang kurang erat gitu. Makanya dia di awal disebutkan kalau kita sudah mau mulai melangkah dalam proyek pembangunan ya sering komunikasi itu harus sering dijalin. Antara si penanggung jawab satu dengan betul. Yang lain ya. Ya, itu penting sekali kayak begitu. Dan untuk masalah urusan lingkungan juga itu penting banget di awal tuh harus kita perhatikan. Kondisi ini. Iya kan. Kebanyakan juga kan masyarakat kalau misalkan di sekitar kita sedang membangun kan terganggu misalkan dari mesin borefile kita yang bunyinya terlalu kencang atau apa gitu. Itu kita harus melakukan di awal tuh melakukan pendekatan emosional terhadap mereka gitu loh. Sehingga mereka juga bisa mengerti. Iya. Ya minimal memaklumi lah Bang. Maksudnya dan nggak menghambat kerjaan betul yang dilakukan. Kayak gitu. Terus udah nih Bang, kira-kira ya saya tahu proses itu panjang ya, proses untuk melakukan itu gitu loh. Dari 6 poin ini biasanya dalam jangka waktu berapa lama sih satu proyek itu bisa selesai dari awal sampai akhir? Ya sebenarnya tergantung dari berapa jumlahnya ya. Jumlah yang kita mau bangun ya sebenarnya. Iya. Semakin banyak memang semakin memakan waktu gitu kan. Ada juga sih sebenarnya kendala yang paling urgensi juga adalah pengadaan barang. Karena kan setiap vendor yang kita tekan kontrak itu tidak semuanya tuh punya ketersediaan barang sesuai dengan yang kita butuhkan. Entah itu keterlambatan dari supplier kitanya, ya macam-macam lah. Banyak faktor lah. Banyak faktor gitu loh. Nah itu harus kita cermati di awal sebenarnya. Kayak begitu. Jadi proyek yang sedang berjalan di mana aja nih Bang? Kami masih ada 3 yang on progress. Yang pertama itu nama proyek perumahan El Balcony, cluster ada 4 unit. Perumahan di Jalan Daud 1, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Itu nama perumahannya adalah Vivera Residence. Kami membangun rencananya sekitar 16 unit. Juga ada perumahan, bukan perumahan sih, sebenarnya kami jual lahan nanti.
Oh, kapling. Kaplingan itu ada di Cikeretek Bogor, ada sekitar 34 kapling yang luasannya minimal itu sekitar 120 meter persegi. Kayak begitu. Kaplingan ya. Kaplingan. Jadi ada rumah, ada kaplingan. Betul, iya. Nah, itu kalau yang balkoni yang apa? Cuman 4 unit. Luas berapa tuh, Bang? Luasnya itu 64 meter persegi. Cuman 4 unit. 4 unit, satu sudah sold out. Oh, jadi klaster ya. Ada cluster. Sekalian promosi, Bang, kalau buat teman-teman kali ada yang lagi nyari rumah. Halo teman-teman semua, jika teman-teman memang sedang membutuhkan rumah atau perumahan ataupun unit-unit cluster, bisa hubungi saya atau langsung dengan De Indra. Kayak begitu. Oke, Bang. Yep. Makasih banyak buat informasinya. Kesempatannya. Ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.